TNI Polri kuasai wilayah Nduga, ruang gerak KKB Egyanus Kogoya disekat. Nduga, polisi klaim sudah menguasai seluruh wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Aparat menegaskan ruang gerak kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air Philip McMartens disebut sudah tertutup. Aparat berada di seluruh daerah di Kabupaten Nduga untuk menciptakan rasa aman dan menutup ruang gerak mereka KKB, tutur Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander kepada wartawan seperti dikutip dari Detikcom Selasa 21 Februari 2023. Rio menilai KKB sudah terkepung. Pihaknya memastikan keamanan di daerah Nduga yang sempat menjadi basis operasi KKB sudah aman. Itu saya pastikan karena semua pasukan sudah ada anggota yang menjaga. Kita tutup semua pintu masuk mereka untuk melakukan teror kepada masyarakat, tegasnya. Rio menekankan langkah penegakan hukum akan ditempuh jika Egyanus Kogoya. Jika upaya negosiasi masih menemui jalan buntu, pemerintah hingga tokoh masyarakat juga dikerahkan untuk menjalin komunikasi agar KKB membebaskan pilot Susi Air. Ultimatum saya ke Egyanus, ya terserah dia. Kalau dia tidak mau negosiasi, ya apa boleh buat. Kita akan melaksanakan penegakan hukum, imbuhnya. Sebelumnya, pilot Susi Air disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya usai membakar pesawat di distrik Paru, Nduga pada Selasa. Namun keberadaan pilot asal Selandia Baru itu belum diketahui keberadaannya. Kita pastikan dia, pilot, masih selamat dari pantauan kita 3 hari lalu. Itu kita pastikan dia posisinya masih selamat. Memang ada dalam penguasaan mereka, tapi kita pastikan selamat, ungkap Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani Sabtu 18 Februari. Jika cara ini tak ampuh hadapi KKB, maka bersiap operasi militer bebaskan sandera. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua masih menyandera pilot dari maskapai Susi Air. Sebelumnya, pesawat dengan maskapai Susi Air dibajak oleh separatis kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Mereka membajak pesawat dari maskapai Susi Air pada tanggal 7 Februari 2023. Selain dibajak, pesawatnya juga dibakar oleh separatis KKB Papua. Baru-baru ini, pihak KKB Papua merilis video yang menampakkan wajah sang pilot yang sedang disandera. Dalam video tersebut, pilot Susi Air berkeluarga negaraan Selandia Baru itu terlihat sehat dan dalam keadaan baik. Menurut separatis KKB, mereka tidak akan melepaskan pilot Susi Air. Pilot yang berkeluarga negaraan Selandia Baru itu baru dilepaskan ketika Papua diberikan kemerdekaan oleh Indonesia. Pilot yang bernama Philip Martens yang menerbangkan pesawat yang dioperasikan oleh maskapai Susi Air. Pesawat tersebut terbang ke daerah dan mendarat di wilayah Nduga. Wilayah Nduga itu merupakan wilayah terpencil dan diduga menjadi salah satu basis pertahanan dari kelompok kriminal bersenjata di Papua. Seorang petinggi KKB Papua yang bernama Sebi Sambom membagikan video penyanderaan pilot Susi Air. Dari video tersebut dibagikan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Artinya sudah seminggu pilot itu disandera separatis KKB Papua. Nampak keadaan sang pilot baik-baik saja sambil mengenakan jaket jeans, celana pendek, serta dikelilingi anggota KKB Papua sambil memegang senjata mereka masing-masing.
menurut sang pilot Philip Martens mengatakan bahwa KKB Papua meminta penarikan militer Indonesia dari Papua. Jika tidak, dia akan ditahan seumur hidup. Militer Papua yang telah menangkap saya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua, mereka meminta militer Indonesia untuk pulang ke Indonesia, dan jika tidak, saya akan tetap menjadi tawanan seumur hidup saya, ucap pilot Susi Air Philip Martens dalam video tersebut. Di dalam video tersebut nampak pengibaran bendera bintang kejora yang merupakan bendera Papua Merdeka. Dilansir dari laman berita Reuters, operasi militer siap dilakukan jika proses negosiasi menemukan jalan buntu dan sang pilot masih disandera. Menurut Panglima Kodam 18 garis miring Cendrawasih Muhammad Saleh Mustafa, Indonesia saat ini mengambil pendekatan lunak untuk mencoba memecahkan kebuntuan. Polisi dan militer Indonesia memang memiliki prosedur operasi standar dalam menegakkan hukum. Untuk mencegah masalah ini berkepanjangan, kami harus menetapkan tenggat waktu, kata Panglima Kodam 18 garis miring Cendrawasih Muhammad Saleh Mustafa dalam konferensi pers. Namun Panglima Kodam 18 garis miring Cendrawasih Muhammad Saleh Mustafa tidak akan memberikan perincian tentang operasi apa yang mungkin dilakukan dengan alasan kerahasiaan, tetapi mengatakan polisi, militer, dan pejabat intelijen terlibat dalam perencanaan tersebut.